Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Bu Guru, Bu Dwi Ramdhani dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 1. Pokok bahasan Ayo Membayar Zakat. Sebelum pelajaran dimulai, kita awali dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Pertemuan kali ini dengan kompetensi dasar memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dan menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Setelah pembelajaran hari, peserta didik diharapkan mampu memahami hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam dan menunjukkan hikmah zakat sebagai implementasi rukun Islam. Materi tentang makna zakat. Zakat secara bahasa artinya bersih, suci, tumbuh dan berkembang. Sedangkan secara istilah, zakat adalah mengeluarkan atau memberikan sebagian harta tertentu kepada orang-orang yang berhak menerima dengan syarat dan ketentuan tertentu. Macam-macam zakat. Yang pertama, zakat fitrah adalah mengeluarkan beras atau makanan pokok sebesar 2,5 kg atau 3,5 liter setiap orang. Zakat fitrah yang terkumpul akan dibagikan oleh amil zakat kepada golongan yang berhak menerima. Yang kedua, zakat mal. Zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki apabila telah mencapai nisab. Nisab adalah lama suatu harta menjadi milik seseorang dalam jumlah tertentu. Golongan penerima zakat atau disebut dengan mustahik zakat. Allah SWT menetapkan golongan yang berhak menerima zakat di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu yang pertama, fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, qorimin, dan ibnu sabil. Yang pertama, fakir. Fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketiga, amil adalah orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Dan yang keempat, mu'alaf, orang yang bukan beragama Islam atau non-Islam yang berkeinginan masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Yang kelima, ghorim, yaitu orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Yang keenam, riqab, yaitu budak yang harus dimerdekakan. Golongan ketujuh, orang yaitu fisabilillah, orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman sekarang bisa mencakup untuk kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, mushola, ataupun sekolah. Golongan yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan. Ibnu sabil kehabisan bekal dalam perjalanannya, dan perjalanan itu bukan dalam rangka untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Ibnu sabil membutuhkan bantuan untuk bisa meneruskan perjalanan sampai tujuan. Dan materi yang keempat adalah hikmah berzakat. Yang pertama,
membersihkan harta dan jiwa pembayar zakat dari sifat kikir. Kedua, ungkapan rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat kepada kita berupa kekayaan dan harta. Ketiga, membantu orang yang kesusahan dari segi ekonomi. Keempat, mendorong manusia berjiwa sosial dan peduli kepada sesama. Dan yang kelima, mengingatkan bahwa harta dan kekayaan hanyalah titipan Allah SWT. Anak-anak, demikianlah pemaparan materi pembelajaran Ayo Membayar Zakat. Selanjutnya akan diadakan evaluasi. Silahkan anak-anak kerjakan dengan cara memberi garis penghubung pada kolom sebelah kiri dengan kolom sebelah kanan dengan mencari pasangan yang benar. Anak-anak tulis di buku tulis masing-masing. Demikian pertemuan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.